Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Renggogeni dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kewirausahaan administrasi pendidikan. Nah, di sini tugas saya untuk mereview video yang telah saya lihat yang berjudul tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Nah, apa itu etika dalam kewirausahaan? Etika ini merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode etik dan aturan-aturan yang berlaku di suatu masyarakat. Contohnya saja, jika kita ingin membuka usaha di suatu daerah atau di suatu tempat, tentunya kita harus menaati peraturan dan norma-norma yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Kita harus menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga menaati segala aturan yang berada di suatu kelompok daerah tersebut. Nah, jadi intinya di sini yaitu bukan orang yang harus beradaptasi dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan aturan dan norma-norma yang berlaku pada suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Nah, etika atau norma digunakan biasanya agar suatu perusahaan tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan, dan biasanya usaha itu dijalankan dengan memperoleh simpatik dari berbagai pihak, sehingga adanya kenyamanan, ketentraman, dan bahkan bisanya kita menjalin hubungan yang baik sesama perusahaan-perusahaan yang lain, serta tidak hanya itu, bahkan akan terjalinnya hubungan yang baik dengan pelanggan dan juga masyarakat sekitar, sehingga menyebabkan kita bisa mendapatkan pelanggan tetap ataupun pelanggan setia ke depannya. Nah, jadi intinya di sini yaitu dengan adanya etika dan norma yang berlaku di suatu daerah dan kita menaati norma tersebut, maka akan adanya kenyamanan dan ketentraman yang akan terjadi di suatu perusahaan dan akan membuat kita nyaman dalam menjalankan suatu perusahaan atau menjalankan suatu usaha. Jika kita kaji lebih dalam lagi, etika ini berasal dari bahasa Prancis yaitu éthique, yang artinya kartu undangan. Artinya di sini adalah pedoman atau aturan-aturan tentang tata krama, tata tertib yang dilaksanakan dalam suatu pergaulan resmi dengan segala tindakan dan gerakannya. Bermoral serta tidak merugikan dan menyusahkan orang lain. Nah, etika secara luas juga dapat diartikan sebagai tata cara dalam berhubungan dengan manusia lain atau dengan perusahaan lain, dengan produsen lain, customer, masyarakat sekitar, dan lingkungan sekitarnya. Karena masing-masing masyarakat mempunyai beragam adat istiadat yang berbeda. Nah, biasanya etika juga sering disebut sebagai tindakan dalam mengatur perilaku atau tingkah laku kita dalam berbisnis, atau perilaku kita secara umum dalam suatu masyarakat. Etika perlu diatur agar tidak adanya pelanggaran norma atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tertentu. Jadi intinya di sini adalah sikap dan perilaku yang seorang pengusaha yang sukses itu harus didasarkan pada etika atau moral yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Intinya di sini kita harus mengikuti semua aturan yang berlaku di suatu masyarakat pada tempatnya usaha kita dijalankan. Adapun etika atau norma
dalam suatu pebisnis, yaitu adalah yang pertama dalam kode etik. Kita harus wajib jujur. Jujur dalam konteks apa? Ya dalam segala hal. Jika ingin meningkatkan kualitas, ya kita harus jujur tentang kualitasnya. Tidak hanya janji tetapi bukti. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal apa? Yaitu dalam segala hal yang akan terjadi ke depannya dalam suatu perusahaan. Harus berani menanggung semua resiko yang akan terjadi. Contohnya seperti pelanggan yang komplain terhadap produk atau jasa kita, maka kita harus menerimanya. Dan dalam suatu hal dalam bentuk pertanggungjawaban adalah kita juga bisa mengganti dari komplain pelanggan tersebut. Jadi intinya di sini bertanggung jawab adalah harus mengelola komplain dengan baik. Itulah sikap tanggung jawab yang benar. Yang selanjutnya yaitu menepati janji, disiplin, taat terhadap aturan dan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, tempat di mana kita menjalankan suatu usaha tersebut. Etika atau norma yang selanjutnya yaitu mampu membantu masyarakat sekitar yang menyebabkan dampak baik terhadap kita sendiri. Etika dan norma yang selanjutnya yaitu komitmen terhadap sesuatu hukum, undang-undang, dan juga terhadap aturan main dan terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Adapun di sini kita akan membahas tujuan dan manfaat etika. Manfaat untuk usaha yaitu terjadinya persahabatan dalam satu pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan yang setia. Sikap dan perilaku sangat berkaitan dengan etika pada seorang wirausahawan. Sikap dan perilaku usaha baik karyawan maupun pengusaha merupakan hal yang penting untuk diberikan kepada pelanggan. Misalnya jika kita seorang karyawan bersikap ramah dan baik kepada pelanggan, maka pelanggan tersebut akan merasa senang dan pelanggan tersebut akan merasa baik dan juga akan ingin kembali membeli produk dan jasa tersebut karena sifat karyawan yang ramah, sehingga kita bisa mendapatkan pelanggan yang pelanggan tetap atau pelanggan setia. Di sini intinya mengelola komplain juga merupakan sikap dan perilaku yang harus diterapkan dalam suatu lembaga perusahaan yang akan kita laksanakan. Selanjutnya di sini kita juga akan membahas ciri-ciri wirausahawan yang berhasil. Yang pertama yaitu memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas dan pandangan yang luas ke depannya. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki inisiatif agar menjadi orang yang tahu diri dan tahu apa yang akan dilakukan ke depannya. Yang ketiga, mempunyai orientasi terhadap prestasi. Yang keempat, berani menanggung resiko. Menanggung semua resiko yang akan terjadi ke depannya. Yang kelima, bekerja keras, jelas harus sesuai mimpi. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Mungkin sekian saja analisis video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.